Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fadil Wibowo, NPM Akhir 062. Di sini topik pembahasan saya mengenai konservasi parimanta. Apa sih yang dikonservasikan? Nah, di sini yang dikonservasikan adalah salah satu jenis spesies pari, yaitu adalah parimanta atau manta birostis. Parimanta adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai hampir 6-8 meter. Parimanta ini umumnya ditemukan di perairan karang atau di dekat gunung-gunung karang. Di Indonesia, parimanta mengalami ancaman kepunahan yang serius. Status konservasi parimanta. Saat ini parimanta sudah dikategorikan ke dalam Appendix 2 dan juga masuk ke dalam daftar Red List IUCN dengan kategori rawan terancam punah. Saat ini ada dua jenis parimanta yang ditetapkan perlindungannya, yaitu parimanta karang atau manta alfredi dan manta oceanic atau manta birostris. Mengapa parimanta harus dikonservasi? Yang pertama, dalam 20 tahun terakhir, populasi parimanta turun sebanyak 33% sampai 57%. Penurunan ini terjadi terutama di daerah-daerah di mana parimanta menjadi salah satu target utama perburuan oleh nelayan, seperti di perairan Nusa Tenggara yang menangkap sekitar 900 sampai 1.300 individu dalam setahun. Lalu yang kedua, parimanta memiliki fekunitas yang rendah. Jumlah anakan yang dihasilkan sangat sedikit, hanya sekitar 1-2 ekor per siklus. Dan usia matang seksual pertama juga lama. Pemijahan pertama terjadi pada usia sekitar 8-10 tahun dengan siklus produksi 2-5 tahun sekali. Lantas mengapa hewan ini terus diburu? Yang pertama, insang dari parimanta dinilai dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Peningkatan penangkapan parimanta ini salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan pelat insang dari parimanta untuk kebutuhan bahan baku obat tradisional di Cina. Lalu yang kedua, parimanta ini memiliki harga yang menguntungkan bagi para nelayan. Satu ekor parimanta dapat dijual seharga 1-5 juta. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para nelayan. Kapan waktu yang tepat untuk mengkonservasi parimanta? Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kedua jenis manta sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Kepmen KP tahun 2014. Proses penetapan status perlindungan parimanta ini diinisiasikan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut atau Ditjen PRL dengan mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Di mana tempat konservasi parimanta di Indonesia? Yang pertama ada di Kepulauan Fam. Kepulauan Fam diidentifikasi merupakan salah satu lokasi parimanta untuk mencari makan. Letaknya yang berada di perbatasan antara Raja Ampat dan Laut Halmahera membuat kondisi perairannya memiliki plankton yang melimpah akibat terbawa arus yang kuat dari Laut Halmahera dan perairan Raja Ampat. Selain itu juga, Dinas Pariwisata Raja Ampat membuat beberapa kebijakan. Salah satunya adalah untuk membatasi jumlah wisatawan yang diperbolehkan untuk menyelam. Berikutnya ada di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah populasi parimanta oceanic atau Mobula birostris terbesar di Indonesia. Nah, lalu di daerah tersebut diadakan program penyuluhan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Denpasar. Meskipun di Denpasar, namun wilayah kerjanya termasuk di NTT. Mereka mengadakan penyuluhan untuk menghimbau agar masyarakat tidak menangkap parimanta. Pihak yang terlibat dalam konservasi parimanta, yang pertama ada dari pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka biasanya akan membuat sebuah peraturan atau kebijakan terkait dengan konservasi sebuah spesies. Lalu yang kedua, ada nelayan dan para masyarakat. Di sini mereka sebagai pengawas dan juga sebagai pelaksana. Lalu yang ketiga, ada dari lembaga atau aktivis perikanan. Bagaimana caranya untuk mengkonservasi parimanta? Yang pertama, pemerintah harus membuat kebijakan atau peraturan terkait dengan konservasi parimanta. Lalu yang kedua, mengetahui pola pergerakan spesies tersebut agar lebih mudah untuk didata. Lalu yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada para nelayan agar para nelayan tidak menangkap sembarangan.